Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunnalu bihi raghaibu tanhalu bihil taqagamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli malumin lak sholli sholatan kamilatan wa salaman tamma ala sayyidina Muhammadin illazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illazi bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunnalu bihi raghaibu wa husnul qawatimi bail taqagamu bihil karim wa ala alihi Sobihi fi kulli lamatin wa nafasin wa ada di kulli malum bilang ada di kulli malumin lak.
Cek. Tes. Oke. Baiklah, tadi kita telah melihat ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya telah menghibur kita dengan penampilan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang yang terhormat Dr. Randa Hajah Khoiria M. Hum selaku penceramah pada hari ini, merupakan dosen UIN Raden Patah Palembang dan Ketua PW Muslimat NU Sumatera Selatan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Najib Asmani selaku Ketua Masjid Baitur Rahmat Bang Raya, Ketua Majelis Taklim Ibu Haja Asnawati Azhar. Yang kami hormati donatur kegiatan Hari Asyura Masjid Baitur Rahman Bang Raya, pengurus Masjid Baitur Rahman Bang Raya, pengurus Majelis Taklim Ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Bang Raya. yang teristimewa anak-anak dan teman-teman yatim duafa serta orang tua atau pendamping dan juga tamu undangan yang berbahagia. Salam serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di Masjid Baitur Rahman Bang Raya di acara yang tentunya sangat luar biasa, yaitu acara peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah dengan berhikmat dan menyantuni anak yatim piatu. Sebagai kami pembawa acara, saya Cika Cendikia Dan saya Amali Karisma Frizal. serta ada rekan kami satu lagi yaitu Zaira yang akan ikut untuk memandu acara pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin, untuk acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Dr. Haji Najib Asmani, sekaligus simbolis kepada anak-anak yatim duafa. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Dr. Hajah Khoiria M. Hum. Beliau adalah dosen UIN Raden Patah Palembang dan juga Ketua PW Muslimat Nahdlatul Sumatera Selatan. Selamat datang Bu, bangga kami kehadiran Ibu, mungkin untuk pertama kali ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Yang terhormat Ibu Haja Asnawati Ashar ya, Ketua Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bang Raya yang sudah kita kenal, sangat progresif, luar biasa bantuan. Sebetulnya saya ini mewakili Ibu Wati. Tadinya saya minta Ibu Wati yang untuk menyampaikan sambutan ini. Katanya agak gugup di depan Ibu Ustazah. Yang terhormat pembina Yayasan Bapak Ki Agus Haji Aziz Hamid. Alhamdulillah kelihatannya dia ada amplop juga Bu. 50 amplop dia. Tambahan sekedarnya kata Pak Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Pak Samsu Bendara, ada juga Pak Edi, Pak Mulyadi, dan para tamu undangan, para ibu-ibu yang cantik-cantik, Ibu Rebana ini semangatnya muda ya, nyanyinya bagus, alatnya bagus, terima kasih. Para ibu-ibu sekalian, ada istri saya di situ, mau lagi pakaian olahraga. Dan juga ibu-ibu hadirin sekalian, warga Bang Raya, anggota MT di sini,
dan juga ibu-ibu dari anak-anak yang hadir di sini dan hadirat sekalian yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua tentunya dalam keimanan dan ketakwaan, ada sehat jasmani dan rohani, dan juga tentunya ada waktu untuk hari ini sama-sama kita memaknai dari peringatan 10 Muharram 1447 Hijriah di Masjid Baitur Rahman Bangraya ini. Banyak sekali kejadian-kejadian peristiwa penting di hari 10 Muharram, hari Asyura ini. Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu sekalian ke acara ini, atas jeripayah menyelenggarakan acara ini yang hanya dalam waktu 3 hari. 3 hari, alhamdulillah, atas donasi dari Bapak-Bapak, Ibu sekalian, sehingga terselenggaranya acara ini. Luar biasa nih, kita apresiasi, semoga kebaikan-kebaikan ini juga menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di kemudian hari. Terkhusus pada Ibu Hoiria, Hajah Ustazah kita minta waktu melalui Ibu Hasna Fatimah An merekomendasi, sebetulnya kalau terlambat Ibu ini sudah ada agenda lain. Terima kasih, mari nanti kita dengarkan arahan atau taklim dari beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami hanya bisa membantu anak-anak sekalian per kakak ya, bukan per orang. Mungkin satu kakak ada 3 orang, tapi untuk kali ini kami per kakak, per kepala keluarga. Itu 300.000. Maksud hati mau 500.000, tapi insya Allah doakan tahun depan. Nanti ada tambahan juga dari Pak pembina kita, Pak Kiai Haji Asis Hamid. Jadi semoga anak-anak sekalian, ya memang jadi anak yatim itu berat. Saya juga anak yatim dulu ya, sampai sekarang. Bagaimana rasanya jadi anak yatim ya. Tapi yakinlah banyak sekali anak yatim yang berhasil, bahkan banyak mengalahkan dari anak orang yang lengkap ayah dan ibunya. Pada ibu yang single parent, kami ucapkan selamat berjuang atas ketabahan membesarkan anak yang masih panjang perjalanannya. Kita berdoa semoga anak-anak ini kelak tercapai cita-citanya yang baik, bermanfaat bagi agama, menyenangkan hati orang tua, tentunya kelak bagi dirinya sendiri supaya menjadi panutan di kelaknya. Ibu-ibu, kami tidak bisa menyajikan makanan, ada kontribusi bubur Asyura. Nanti bisa dibawa balik Bu Wati ya. Terima kasih kerjasamanya dengan Ibu Kiki EO, dengan tadi MC ini adalah binaan dari Masjid Baitur Rahman Public Speaking. Kalau mau belajar public speaking anak-anak nanti silakan. Bagi anak yatim gratis. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun kalau ada kehilapan, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa berkah dan pulangnya juga nanti dalam keadaan sehat walafiat dan selamat. Mungkin saya tidak sampai habis kalau terlalu siang Bu, karena ada acara kondangan, dan di kampung juga jam 1 saya melaksanakan juga dengan kawan-kawan hari Asyura. Demikianlah, dengan ini kita nyatakan bahwa acara ini kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan melihat simbolis kepada anak-anak yatim duafa yang sangat kami sayangi. Kepada Mardianti, Tegar, Wahyu, Muhammad Fatur Rahman. Baik, kami ulangi, kami panggil kepada Mardianti, Tegar, Wahyu, Muhammad Fatur Al-Farizi,
Ki Agus Muhammad Ridho Al-Furqon, Laila, Azahra, dan juga Rika Meli Hartati. Kepadanya kami persilahkan. Baik, kami persilakan untuk Ketua Takmir dari Masjid Baitur Rahman Bangraya dan juga Ustazah Dr. Randa Haja Khoiriyah, Ibu Asnawati Azhar dan juga Pak Aziz untuk menyerahkan simbolis pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu yang telah dipanggil namanya untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Untuk pertama kami persilakan yang terhormat Bapak Ketua Bapak Najim. Yang pertama untuk Ananda Mardianti. Iya, silakan. 8 orang secara simbolis. Silakan. Iya, Mardianti. Salam dong, salim. Iya sayang. Semoga berkah, Masya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha. Salamullah Salim sayang. Tegar sudah salim Pak Wo, sudah. Ya, Bapak silakan Pak. Mau silakan mau. Ini ada tambahan dari yang terhormat. Ini nomor 1 Pak. Salamullah ala Taha Rasulillah. Dari nomor 1. Salatullah salamullah. Silakan Pak. Mau ala Yasin. Masya Allah, semoga rezeki Bapak bertambah. Subhanallah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Ya, kameramen kami persilakan untuk mengambil foto. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa ni'mat. Terus hadi wa bil guma bi alil badri ya Allah. Kameramen. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih. Ya, silakan anak-anakku kembali ke tempat. Duduk di sini juga nggak apa-apa kalau mau bergabung. Oh ya, ya sayang duduk sana nak ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada grup Rebana. Hadirin, jika tadi kita telah mendengarkan kata sambutan juga melihat simbolis kepada anak-anak yatim duafa, acara selanjutnya yaitu ceramah agama sekaligus doa dari yang terhormat Ibu Haja Khoiriyah M. Hum
Kepada Ibu kami persilahkan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu dikit ya. Daun salam para congkediro. Yang jawab salam para lana umroh. Amin ya robbal alamin. Didoain ya Bu ya, di tanggal 10 Muharram. Satu lagi pantunnya. Daun salam, daun suji. Yang jawab salam, semoga dia pergi haji. Amin. Wong kita nih kan galak, kapan cita-citanya pastilah ida umroh pergi haji ya Pak ya. Insya Allah ya Bu. Dan termasuk anak-anak kita yang kita sayangi, insya Allah kalian berkesempatan juga untuk menunaikan umroh dan menunaikan ibadah hajinya kelak ya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman Bangraya, yang kita hormati, semoga Bapak senantiasa dianugerahi Allah kesehatan jasmani dan rohani, sehingga Bapak senantiasa dapat melaksanakan tugas sehari-hari dalam memakmurkan Masjid Baitur Rahman yang megah ini. Amin ya robbal alamin. Dan juga kepada seluruh pengurus Masjid Baitur Rahman, semoga Allah senantiasa memberikan kita bimbingan sehingga kita dapat menegakkan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah di masjid ini. Dan tak lupa yang kita banggakan Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Baitur Rahman Bangraya, Ibu Haja Aznawati Azhar. Semoga Ibu juga senantiasa sehat walafiat dan dapat melaksanakan tugas-tugas rutin dalam membimbing melaksanakan kegiatan di Masjid Baitur Rahman ini dalam bentuk majelis taklim ya Bu ya. Amin. Dan yang kita banggakan para donatur tadi, Bapak-bapak, Pak Haji Hamid, yang tidak bisa saya sebutkan namanya karena kita memang baru kenal ya Pak ya. Mudah-mudahan selanjutnya kita dapat melaksanakan silaturahim. Semoga bapak-bapak donatur, ibu-ibu donatur dilapangkan Allah rezeki, diluaskan Allah rezeki, sehingga berkah rezekinya dan insya Allah tahun depan bertambah lagi uang yang didonasikan. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati ibu-ibu yang baju putih jilbab merah marun ini pasti anggota majelis taklim. Iya, karena biasanya kita kan punya seragam Bu ya. Seragam majelis taklim Baitur Rahman yang saya hormati, dan juga para robana ya. Semoga semakin berkembang rebananya, alatnya udah bagus seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi ya.
Dan yang saya hormati ibunda-ibunda dari anak-anak kita yang insya Allah akan menjadi anak-anak yang berguna buat agama, nusa dan bangsa, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya untuk hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus haturkan, Bu ya, terima kasih, alhamdulillah banyak. Alhamdulillah nian kita pada pagi hari ini sehat walafiat. Allah izinkan kita hidup, Allah masih izinkan kita melihat matahari di pagi hari ini. Terlebih lagi Allah masih beri kita kesempatan, Bu, untuk bersilaturahim pada hari ini 10 Muharram 1447 Hijriah. Ini nikmat Allah kepada kita yang patut kita syukuri. Kesempatan masuk masjid ini dengan niat untuk kita beribadah kepada Allah, Bu, berniat beriktikaf kita selama kita di dalam masjid ini. Ini nikmat yang luar biasa, ibu-ibu ya. Kesempatan untuk masuk masjid itu, Bu, susah ya, tetapi alhamdulillah pagi hari ini dengan perantara ketua masjid kita dan ketua majelis taklim kita, maka kita diberi kesempatan untuk hadir di sini menyelenggarakan satu peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana ibu-ibu paham hari ini tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Asyura itu berarti yang ke-10, tanggal ke-10, yang ke-10, 10 dari bulan Muharram, Asyura. Dan pada hari ini juga Bapak Ibu, masyarakat kita khususnya di Indonesia dan berbagai daerah, Bu ya, di Indonesia ini pada hari ini menyelenggarakan kegiatan seperti yang kita selenggarakan hari ini. Tadi saya dalam perjalanan menuju sini melewati masjid juga ramai seperti ini juga. Alhamdulillah. Hari ini terkenal dengan nama Hari Raya Anak Yatim. Hari Raya Anak Yatim. Kalau disebut hari raya, berarti hari raya itu kan hari yang membuat kita bahagia, ya kan Bu ya? Hari yang membuat kita senang. Nah, hari raya anak yatim berarti kita pada hari ini melaksanakan kegiatan yang insya Allah membuat mereka bahagia, yang membuat mereka senang, ya. Itu yang kita harapkan. Ada salah seorang teman saya yang tadi malam atau kemarin menghubungi saya melalui WA. Ibunda, tolong, apakah memang ada penjelasan dari Al-Quran, hadis ataupun kesepakatan ulama bahwasanya hari raya anak yatim itu memang ada? Ada tak di dalam Al-Quran hadis tentang hari raya anak yatim? Kalau Idul Adha, Idul Fitri ada, Pak. Kalau hari raya anak yatim belum saya temukan, mungkin tidak ada. Dan hari raya anak yatim pada 10 Muharram ini mungkin cuman ada di Indonesia, baik. Memang masyarakat kita ini masyarakat yang aktif, dinamis, seperti halal bihalal tuh. Tak kate di negara lain acara halal bihalal. Istilah di kamus, dalam kamus pun ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam kamus bahasa Arab tak kate halal bihalal, kate di
setebel-tebel apapun kamus bahasa Arab kate kita temui istilah halal bihalal tuh. Istilah halal bihalal hanya ada di Indonesia. Begitu juga hari raya anak yatim cuman ada di Indonesia. Berarti kreativitas uang kita ini luar biasa, Bu. Nah, jadi masalah hari raya anak yatim itu maksudnya adalah supaya kita memberikan kebahagiaan, kesenangan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus anak-anak kami yang kami yang sangat sayangi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak yatim sayang. Anak-anak kami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu anak yatim. Jadi jangan bersedih. Dan kebanyakan para imam-imam mazhab seperti Imam Syafi'i itu anak yatim, Bu, ibunda-ibunda sayang. Imam Syafi'i yang terkenal dengan pendapat-pendapatnya yang faqih dalam masalah fikih yang kita khususnya di Indonesia atau Asia itu kita bermazhab kepada mazhab Syafi'i. Itu dulunya anak yatim, bisa namanya menjulang melambung seluruh dunia walaupun sudah berkubur di dalam tanah sudah ribuan tahun Imam Syafi'i, tetapi tetap namanya disebut-sebut dan kitab-kitab karangannya dipelajari di mana-mana di seluruh dunia. Itu lahir dari seorang anak yatim. Imam Ahmad bin Hambal juga seorang anak yatim, juga imam dalam fikih ahlu sunnah wal jamaah. Imam Bukhari sayang, Imam Bukhari Bapak Ibu, periwayat hadis yang sahih. Imam Bukhari, rawahul Bukhari, rawahul Muslim, itu Imam Bukhari anak yatim. Oleh karena itu para ibunda-ibunda yang sekarang lagi mengasuh anak yatim, dititipi oleh Allah dengan anak yatim. Yang saya lihat di sini masih ada yang kecil-kecil. Jangan berkecil hati, pupuk semangat bahwa ternyata orang-orang besar itu ada yang lahir dari anak yang tidak punya ayah atau anak yatim. Jadi dan kepada ibu yang mengasuh anak yatim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ibu-ibu, boleh saya berdiri ya Bu ya? Apa enggak mengganggu ininya ya? Makanya saya tadi berpikir, boleh nggak saya ke situ saya? Bu, ini ibu-ibu dari putra-putri kita ya. Kata Nabi kita Bu ya, di waktu nak masuk surga kaget, insya Allah kita semua yang hadir di sini adalah ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Waktu uji Nabi, waktu aku nak masuk surga, Nabi ngomong, waktu aku nak masuk surga, kata Nabi, jalan Nabi kan, ternyata di samping saya, di belakang saya itu ada ibu-ibu yang seperti mau mendahului saya masuk surga. Cuman dia tak berani mendahului Nabi masuk surga. Tapi pecah nak bercepat juga, pecah nak bercepat masuk surga ibu ini. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa dia itu? Ibu yang seolah-olah bercepat ingin mendahuluimu masuk surga. Ini masuk surga, bukan nak antri makan Bu, nak masuk surga.
Ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Siapa ya Rasulullah mereka? Beliau itu siapa? Beliau itu kata Nabi adalah ibu yang dititipi suaminya anak, ditinggalkan suaminya anak-anak, dan dia berusaha untuk mendidik anaknya dan berhasil mendidik anaknya, tapi dengan syarat, Bu, satu, kita serahkan kepada ibu-ibu syarat ini, tapi ibu itu tidak menikah lagi. Itu syarat, tidak menikah lagi sejak kepergian suami, tetapi fokus untuk mendidik anaknya, mengenalkan Allah, mengenalkan Rasulullah, mengenalkan para sahabat-sahabatnya, untuk ditiru, dicontoh, diikuti ajaran-ajaran Allah, ajaran Rasulullah, dan ajaran akhlak Nabi, akhlak para sahabat. Itu ibunya fokus ke situ, berhasil mendidik dia, mendidik anak-anaknya menjadi hamba Allah yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti taat kepada kedua orang tuanya. Nah, ibu model itu yang akan berjalan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju surga. Mudah-mudahan ibunda-ibunda yang ada di sini kelak nanti pada hari kiamat nanti akan berjalan berdampingan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya tadi ya Bu ya, kita kembalikanlah Bu kepada takdir Allah. Imam Syafi'i itu lahir dari seorang ibu, bapaknya tidak ada. Ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i lahir ketika Imam Syafi'i kecil itu masih berada di dalam rahim ibunya, jadi tak sempat melihat wajah ayahnya. Itu Imam Syafi'i, Bu, yang umur berapa tahun, 7 tahun sudah hafal 30 juz Al-Quran, cerdas luar biasa. Imam Syafi'i itu anak yatim. Anak-anak kami yang kami sayangi, jangan bersedih, jangan kecewa, jangan minder dengan yang lain. Kalian insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi anak hamba, akan menjadi hamba Allah yang berguna, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada kedua orang tua kalian. Tetapi ibu-ibu, memang kita harus fokus ya kepada mendidik anak kita. Imam Syafi'i itu, Bu, waktu kecil syaratnya, Bu, ya supaya anak kita soleh, soleha, salah satu yang harus kita lakukan memberi makan kepada mereka dengan barang makanan yang halal. Harus kita pastikan makanan yang mereka makan adalah dari jenis makanan-makanan yang halal. Saya cerita dulu tentang Imam Syafi'i kecil supaya jadi motivasi kita semua. Suatu hari ibu Imam Syafi'i ini ibarat kita nih nak ke warung, Bu, nak belanja. Imam Syafi'i kecil, masih kecil, sedang tidur karena sebentar baik, ibarat kita dengar baik aku sayang, kesian nak bangun ke dia tidur ya Bu, dititipkanlah kepada tetangga, Bu, tolong Bu ya, Syafi'i itu lagi tidur, aku nih nak ke warung, tolong jagokannya Bu. Yo, lajulah, pergilah. Kita sama tetangga ya Bu. Tak lama ibunya pergi ke warung itu, bangun, Imam Syafi'i nangis kejer, mau jiwang sekarang, nangis kejer ya. Mau bingung Bu tetangga, nama mana ini,
Mak Mano ini, aduh apa nih nangisnya dia nih, beratnya nangisnya. Berinisiatiflah si tetanggo ini muatkan susu, ngembek ke susu dari rumahnya. Cepatlah ngembek susu, ngadon susu. Nadin jok ke Imam Syafi'i kecil, diem. Mengkali apa lauk, apa aus, apa lapar, tak tahu ye. Pokoknya diem. Tak lama dari situ maknya balik. Masihlah susu nih tadi di dalam mulutnya, pakai botol itu Bu ya, masih dalam mulutnya gitu. Begitu nyingok Imam Syafi'i kecil minum susu dari tetanggonya, berubah muka ibu ini. Masya Allah, astagfirullah, anakku kau. Nak marah Mak Mano sama tetanggo, tapi sudah niat baik. Jadilah Bu ya, stoplah Bu, anakku dinjuk susu. Sudah Bu, mau kasih Bu, mau kasih nian Bu ya. Ibu sudah menjaga anakku. Baliklah ibu nih tadi. Begitu ibu tuh balik Bu, dimetukan susu yang ada di dalam mulut Imam Syafi'i. Diketok-ketok sini, harus dimetukan. Ngapa? Karena dia tidak tahu halal apa tidak susu ini. Nah, sampai mak itu ibu kita menjaga anak-anak kita untuk supaya dengan masuknya makanan-makanan yang halal pada diri anak-anak kita, insya Allah perilakunya itu akan menjadi perilaku anak-anak yang baik. Salah satunya jadi fokus Bu ya, untuk memang kita mendidik anak kita. Ibu tidak mengerti bagaimana mendidik segala macam, konsultasi sama ustadz ustazah, konsultasi atau diberikan pendidikan pesantren atau dan lain sebagainya ya Bu ya. Yang jelas fokus kita mendidik mereka, insya Allah Bu, insya Allah mereka akan menjadi orang-orang yang taat pada Allah ya. Mungkin diperlukan kesabaran dari ibu-ibu semua, karena ini betul-betul amanah dari suami dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dan fokus. Bu Ketua, mana Bapak? Aku ngomong sampai jam berapa ya Pak ya? Jam ya, enggak, maksudnya sampai jam berapa? Kira-kira be. Aku kalau enggak kate waktu tuh kaget. Nolor laju. Iya, kira-kira sampai jam berapa Pak Bu? Bukan sampai maghrib. Belum ya, belum habis. Kaget kalau habis waktunya njuk tahu baik kali ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang menanggung anak yatim ini, ini tadi sudah kita bahas mengenai ibunya. Ibunya itu orang yang harus fokus mendidiknya. Dalam mendidik anak yatim ini di dalam surah Ad-Duha Bu. Apal kalau kita Bu ya, surah Ad-Duha. Aku nih Mak Mano Bu ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Jangan Bapak aku geser-geser, Bapak geser juga. Ad-Duha Bu. Di dalam surah Ad-Duha itu Allah menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap anak yatim. Kita sama-sama baca surah Ad-Duha ya Bu. Siap ya Bu ya, anak-anak kalau hafal kita baca bersama-sama surah Ad-Duha ya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama Bu. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula.
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, itu satu penggalan tadi. Fa ammal yatima fala taqhar. Ini ditujukan kepada kita dalam bagaimana sikap kita sama anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar. Dan adapun terhadap anak yatim, maka jangan kalian berbuat sewenang-wenang. Ini termasuk juga para ibu yang di tangannya ada anak yatim. Dan kita para kaum muslimin muslimat yang berada di lingkungan, terutama di lingkungan anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar. Janganlah kalian, adapun kepada anak yatim maka jangan berbuat sewenang-wenang. Jangan berbuat sewenang-wenang, di situ apa maksudnya? Jangan kita melakukan hal-hal yang melanggar syariat agama terhadap anak yatim. Apa itu jangan melanggar syariat? Ya jangan menyakiti dia, jangan menghardik dia, jangan membentak dia. Mereka itu kan sudah sedih kondisi hatinya, merasakan bagaimana Bu ya, kalau teman-temannya punya ayah, dia tidak ada, kan sedih. Jangan ditambah-tambah lagi kesedihan mereka. Oleh karena itu maka Allah tegas ada ayatnya Bu tentang anak yatim, supaya kita berhati-hati kepada mereka. Jangan berbuat sekehendak hati, jangan berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Jangan menyakiti mereka, jangan menghardik mereka, jangan membentak mereka. Kalau mereka salah wajar, mereka anak-anak, wajar Bu anak-anak. Kalau mereka salah maka harus dibimbing dengan penuh kasih sayang, dengan nasihat yang baik kepada mereka. Jangan fala taqhar, jangan membentak. Di dalam Al-Ma'un juga, surah Al-Ma'un juga Bu, ada lagi Bu ayat tentang anak yatim nih Bu ya. Mari Bu kita baca sama-sama lagi Al-Ma'un. Ya Bu, apal galau kita insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Apa tadi? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang mendustakan agama itu orang yang membentak, menghardik anak yatim, menyakiti anak yatim. Kepada ibu yang dititipi dan juga kepada kita masyarakat, wajar kalau mereka nakal, anak-anak. Tetapi itulah tantangan ibu-ibu yang diamanahi ini Bu. Jadilah Bu,
ibu-ibuku sayang, jadilah ibu imamnya Syafi'i. Contohlah ibunya Imam Syafi'i, insya Allah akan menjadi Syafi'i, imam Syafi'i berikutnya, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, bapak-bapak yang saya hormati juga, aku duduk Bu ya, maaf ya Bu, inilah sudah 63 umur Bu, jadi tidak kuat juga berdiri. Kadang semutan Bu, kapan dah lama berdiri. Di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Ash-Sharon, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya, Bu, Pak, ibu-ibu semua, tangisan anak yatim itu Bu mengguncang arasy Allah. Kesedihan anak yatim sampai dia menangis itu terguncang Bu arasy-Nya Allah. Kita ini tidak tahu Bu ya Allah, sampai itu rupanya Allah memperhatikan, ngenjok tahu, menginformasikan sama kita, wahai hamba-hambaku yang beriman, perhatikan anak yatim, jangan sampai mereka menangis oleh apapun sehingga dia menangis. Wih, berat ini Bu, bergoncang arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, luaskanlah neraka, bentangkan neraka untuk mereka-mereka yang membuat anak yatim menangis. Ini Bu, ancaman dari Allah. Luaskan neraka untuknya. Jangan petantang-petenteng hidup kita rupanya. Jangan sembrono, jangan sewenang-wenang kepada mereka. Luaskan neraka, wahai Jibril, untuk mereka yang membuat anak-anak yatim menangis. Tetapi sebaliknya, luaskan surga untuk mereka yang membuat anak-anak yatim tersenyum, menghapus air matanya. Luaskan surga untuk mereka yang membuat anak-anak yatim tersenyum, membuat mereka tidak menangis dalam hidupnya. Ini menjadi peringatan, betul-betul peringatan buat kita untuk memperhatikan mereka. Itu betul untuk diperhatikan mereka. Memperhatikan mereka bukan hanya di hari 10 Muharram, 10 Bu Asyura ini, bukan hanya itu Bu. Sebenarnya hari raya anak yatim itu harusnya setiap hari. Menyenangkan anak yatim harusnya setiap hari. Lah ini apa namanya? Momentum, syiar. Momentum itu apa? Langkah awal kita ya hari ini. Langkah awal kita hari ini Bapak Ibu, langkah awal nih momentum 10 Muharram. Tetapi selanjutkan, jangan tidak ditoleh lagi mereka. Jangan biarkan mereka hidup sendiri. Ini jadi peringatan tadi. Kalau hari ini mereka senang, hari ini mereka tersenyum, hari ini mereka tidak menangis, besoknya ini menjadi tanggung jawab kita galo-galo. Mak manusia mereka itu sukses di hidupnya, pendidikannya. Kalau bisa tetangga-tetangga kita, orang-orang yang itu ada kelompok Bu. Misal saya contoh, kami ada kelompok
apa ya, memang anggotanya tidak banyak Bu, karena kepedulian ini orangnya sedikit. Jadi setiap bulan sejak ayahnya meninggal, setiap bulan itu kami entah berlima, entah bertujuh, ada berapa Bu, rutin setiap bulan. Nah, enggak banyak, enggak usah banyak-banyak Bu. Jadi berkelompok baik itu. Atau satu kelompok ada 10 orang, setiap bulan 50, kasihkan setiap bulan ke mereka. Kita ini kebanyakan ini Bu ya, ada celengan. Kalau tidak tahu, kalau di sini dalam setiap majelis taklim biasa ada celengan untuk anak yatim setahun dinjuk ke baru. Kalau bisa kita berusaha untuk mencari para aulia, orang-orang kaya di antara kita. Satu kelompok 10 50 sebulan ibu belanja tuh. Ibu kalau belanja nah mungkin ya sisihkan be 50. Kalau 10 ikut 500 setiap bulan hantar ke mereka. Untuk supaya kita bukan hanya satu hari dalam setahun untuk membuat mereka tersenyum. Ini tanggung jawab kita galo-galo. Jadi ini sebenarnya ajaran yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Jadi Asyura 10 Muharram, okelah, sudah tradisi kita menjadi hari raya anak yatim, membuat mereka senang, tertawa, tersenyum, tidak menangis pada hari ini karena kita ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka. Tetapi besoknya bagaimana, siapa yang memperhatikan mereka? Jadi kalau kita sendiri mungkin tak bisa melakukannya, tapi kita ajak ibu-ibu yang lain Bu, yang kira-kira rezekinya agak lapang sedikit, tapi yang juga rezekinya sedang saja Ibu. Kata ibu kita belanja itu Bu di Empet Bela Bu. Misalnya belanja biasa sekali belanja berapa 300, cak mana lah kalau sekali belanja seminggu sekali itu 275 selawe sisihkan misalnya, karena duit jadi bawa ke pasar tuh habis galau ya Bu ya, habis kalau kita belikan apa-apa habis galau. Tapi ketika kita sisihkan niat ini dalam hati harus ada niat kemudian dibuktikan niat kita itu, aku pengen memuliakan anak yatim, Allah luaskan surga untuk kita Bu. Ketika kita memperhatikan mereka, dan kita akan bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surga seperti sedekat ini ya Bu, sedekat ini, dekat Bu, dekat dengan Nabi. Ya Allah, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu membahagiakan umatnya, begitu membahagiakan kita kalau kita laksanakan. Tapi kadang manusia ini, kita ini males. Sudah dikasih kesempatan, dikasih jalan. Kamu ingin hidup mulia bersama-sama Rasulullah, pengen hidup mulia, jalannya begini. Nah, sudah dikasih tahu ya Bu. Mari kita laksanakan ya Bu. Mari kita istiqomah. Mari kita berbuat sesuatu. Hari ini adalah momentum bagi kita semua untuk selanjutnya kita tidak berhenti sampai di sini saja ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sudah mungkin hampir 10:30 ya. Sedikit lagi Bapak Ibu izin saya menyampaikan kepada ibu-ibu yang cantik-cantik. Ini di luar tema ini Bu. Izin kepada ibu-ibu yang cantik-cantik. Mohon maaf, mohon izin saya ingin memberikan sedikit ilmu buat kita. Bu, kalau kita lagi ini dalam keadaan cantik, pakai bedak, pakai lipstik dan lain sebagainya Bu ya, Bapak ya. Kami ini Pak Mini lah Pak. Kaget kapan sampai ke rumah nak sholat, jangan langsung ngambil wudhu. Ini bedak-bedak harus dibersihkan dulu. Ngapa Pak? Ku ngomong ke Mini, karena aku banyak nyengok ibu-ibu. Langsung bayapnya itu tidak dibersihkan lagi, langsung wudhu, langsung sholat. Banyak yang kutemukan seperti itu. Makanya saya izin Bu, kalau nak wudhu kaget, bersihkanlah seluruh yang menempel di dalam di muka kita ini. Bali asli,
air wudhu kita itu kalau kita langsung berwudhu ini Bu ada, apalagi yang make apa dia macam-macam untuk supaya sebelum bedak ini ada lagi tuh apa namanya, apa lah itu. Nah itu Bu nggak sampai air wudhu kita itu ke kulit kita karena ditutupi bedak. Ngaji bab wudhu ini Bu sebenarnya ya. Dan juga air kita itu, air wudhu itu kan air yang suci lagi menyucikan. Begitu dia sampai ke muka kita yang ada bedak-bedaknya ini, nah airnya sudah bercampur dengan bedak-bedak. Nah tolong ya, jadi aku titip, aku kasih informasi, jangan lagi Bu ya, kapan kita habis kondangan, habis dari mana-mana masih dalam miap yang cair ini langsung berwuduk, jangan lagi ya Bu. Bersihkan dulu dengan sabun pembersih atau dengan apalah, pokoknya tak kate lagi yang menempel asli wajah kita. Habis galau seluruhnya ndak ada asli aja, langsung air wudhu kita langsung membasahi tempat wudhu kita ya. Jadi itu saja mungkin sedikit karena memang aku pengalaman kayak di mana-mana aku lihatlah, oh ya Allah masih banyak Bapak Ibu-ibu kita yang belum paham ya. Nah, kalau wudhunya tidak sah maka sholatnya bagaimana ya. Jadi itu ya Ibu, mohon maaf, terima kasih. Semoga acara kita pada pagi menjelang hari ini adalah acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berkumpul pada saat ini, semua kita yang berkumpul pada saat ini, insya Allah kita akan bersama-sama juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Amin ya robbal alamin. Dan kita tidak akan pergi meninggalkan masjid yang megah ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak baik doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi menjelang siang hari ini kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ini. Ya Allah, kami berkumpul di Masjid Baitur Rahman ini dalam rangka untuk melaksanakan sebagian daripada ajaran-ajaran agama-Mu. Ya Allah, dalam rangka untuk mensyiarkan agama-Mu. Ya Allah, kami berkumpul bersama anak-anak kami yang tersayang, anak-anak kami yang telah Engkau panggil orang tua mereka. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, bimbinglah mereka ya Allah.
Bimbinglah anak-anak kami, para anak yatim ini ya Allah. Bimbinglah hidup mereka di dunia dan di akhirat ini ya Allah. Sabarkanlah mereka dalam mengarungi kehidupan ini. Juga anugerahkanlah kesabaran kepada ibunda-ibunda mereka ya Allah. Kuatkanlah ibunda-ibunda mereka ya Allah. Kuatkanlah, berikanlah ya Allah bimbingan kepada ibunda-ibunda mereka untuk mendidik mereka, untuk menjadikan mereka hamba-Mu yang taat kepadamu ya Allah, hamba-Mu yang taat kepada Rasul-Mu ya Allah, hamba-Mu yang taat kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah ya Allah ibunda-ibunda mereka dan kami semua ya Allah memiliki kepedulian ya Allah kepada mereka, untuk memberikan bimbingan kepada mereka sehingga mereka dalam mengarungi kehidupan ini tidak akan liar ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi, hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi, hamba-hamba-Mu yang selalu Kau perhatikan hidup mereka ya Allah. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami, para anak yatim ini ya Allah, hidupnya sukses ya Allah, hidupnya berguna ya Allah, hidupnya berbahagia ya Allah, sampai kepada kehidupan mereka di kelak, di hari-hari berikutnya ya Allah. Hari-hari sekarang ini mereka anak-anak, kemudian menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, menjadi hamba-hamba-Mu ya Allah yang berhasil ya Allah, hidupnya sukses, hidupnya dunia dan di akhirat, bahagia hidupnya mereka itu di dunia dan di akhirat, selamat mereka hidupnya ya Allah di dunia dan di akhirat dengan bimbingan-Mu, dengan kasih sayang-Mu, dengan taufik hidayah-Mu kepada mereka ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah dengan tangan kasih sayang-Mu ya Allah. Bimbinglah mereka ya Allah dengan ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Selamatkan mereka dari pengaruh zaman ya Allah, dari jahatnya zaman ini ya Allah. Lindungi mereka dari segala kejahatan dunia yang kejam ini ya Allah. Amin amin ya Allah, amin ya Rahman ya Rahim, amin ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ibu. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan kepada anak-anak dan teman-teman yatim duafa. Baiklah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tentunya senang sekali kita dapat menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini terus menjadi agenda tahunan Masjid Baitur Rahmah Bang Raya, dan semoga semua kita yang hadir dan para donasi dan pengurus Masjid Baitur Rahmah Bang Raya mendapatkan berkah serta kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Saya Amalika Rizia Prizal dan Saya Zaira Lusna Fertiani. Dan saya Cika Cendikia. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan. Dan kepada Allah kami memohon ampun. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan pembagian ini Bu Niha. Nama yang kami panggil, anak-anak boleh berdiri di sini nanti nih, kami panggil ya. 1 Muhammad Ridwan, silakan nak. Muhammad Ridwan. Nomor 1. Muhammad Ridwan, silakan nak maju nak ke depan. Ya, nomor 3. Indah Nuraini. Boleh diiringi salawat. Nomor 4 Azahra, nomor Indah. Fakih ada Fakih. Sayang cepet sayang. Ayo. Nomor 7. Keisha Azara, nomor 8. Ya. Zikri silakan nak. Nomor 12. Nomor 14 Ar-Rashid, iya silakan sini sayang. Masya Allah. Ini nomor 2 Pak. Ada nomor Kania Sakina, Gibran Al-Kudus, nomor 15. 16 Gibran, ayo sayang. 17 Endar, ada sayang ya, Masya Allah. 19 Laila sudah tadi ya. Enggak, 17 Endar, 17 iya, 17 Endar. 21 Ananda, 22 Mutmainnah, 23 Firza Al-Farizi, ayo sayang. Ya ini sayang, ya nomor 23 Firza, ambil sayang, ambil nah. Yo berani sayang, oh pinter, Masya Allah. 24 Lavana Mesya, ada? Ini hadir kemana anaknya ini? 24 25 Rangga, ini sayang ini ya. Sini sayang, ambil nak. Oh pinter, ayo sayang. Yang bagus, terima kasih. Masya Allah. Terus Rangga Saputra 25. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib. Baik, dilanjutkan Muhammad Rizky Ramadan, nomor 26. Nomor 27 Muhammad Fatir, 28 Robi Habli, 28 Robi Habli, bi alil badriya Allah 28. Iya 28. Oh ya, nanti ada di situ ya, di belakangnya. Ya. 28 Robi Habli sudah. 29 Rika Meli 28 29. Kok itu nomor? Oh, ketiga. Iya, 3 itu bagus kan? 3 itu bagus. Sallallahu ala Muhammad. Coba lihat lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 29 ada di situ. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu 30 ya.
31, 30, 31 sudah, 32. 33 Umaiza Alfiyah. Ya Nabi Umaiza Alfiyah. salam alaika. Fahri. Diganti dengan Ya Fahri. Rasul Ini dia sayang, Masya Allah. alaika. Iya. Ya 34 Muhammad Torik diwakilkan dengan Ranti. Ranti, silakan Ranti. Salawat. Iya, ini Ranti ya, 34. Baik. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nomor 35 Abira Najla Alisa. Sallallahu ala Abira Najla Alisa. 36 Sahlani. Sallallahu Salim sayang. Iya. alaihi wasallam. 36 Sahlani. Iya. 37 Muhammad Rasid Al-Farizi. Salam alaika 38 Muhammad Cahaya Saprullah. Salam Masya Allah. alaika Ya sayang, ayo nak. Habib, salam 37 38. Aduh nggak usah. Salawatullah Iya, nggak apa-apa, sayang. alaika. Ya ini Cahaya. Satu lagi Bun, ini Cahaya. Sallallahu Iya. ala Nomor 38. Iya, 38. 39 Nyimas Kaila. Nyimas Kaila 39. Ada Nyimas. Ini ada daftar hadirnya, ini ada nih. Ya, nomor 40 Novita Indah. Novita Indah nomor 40. Nomor 42 Muhammad Pakri Ramadan. 41 belum datang. Muhammad Pakri Ramadan. Ya sayang. 43 Salwa Kinan. Salwa, Masya Allah cantiknya. 44 Imam Arwana. Iya. Amplop nomor 5 Pak Bo. Sudah 45 belum hadir. Sekarang kita kelompok 5. Ardina Noprianti. Sallallahu alaihi wasallam. Ki Agus Alfur kan 46 ya. 40 ya sudah 48 hari Ramadan. 50 Adinda Felisa. 49 belum datang. Adinda Felisa. Ada Adinda. Adinda 50 belum. Iya. Ya, cukup. Terima kasih. Ya, Adinda Felisa. Aurel ya. Ada Aurel, silakan. Aurel ambilkan nomor 50 Pak. Wow, iya. Satu lagi. Iya. Iya. Itu siapa namanya, Nak? Iya. Oh, satu kakak satu. Iya. Terima kasih Ibu. Demikianlah pembagian kita santunan hari ini. Silakan duduk. Nah, yang sudah dapat boleh ngambil makan. Anta mistahu suduri. Sallallahu. Ya, silakan Ibu yang mau menambahkan rezekinya kepada anak-anak kami di sini, silakan kami persilakan. Masya Allah. Ya, terima kasih Bun. Ya. Ya, terima kasih Bun. Ya. Anak-anak yang sudah mendapatkan uang atau amplop silakan untuk mengambil makan. Ya, acara sudah selesai. Ya Muhammad, ya arusal qafidai, ya muayyad, ya muhajjab. Ada
Ibu, oke. Ya imam al-qiblataini. Mohon maaf Ibu ya, karena ada yang tidak dipanggil tidak mengisi absen ya, karena daftarnya sudah. Silakan anak-anak tadi yang nggak ada masuk nomor, ayo sini sayang. Ini ada santunan dari ini, ayo sayang, ayo. Ya nak, ayo nak, sini nak. Felisa, ayo. Ini ada santunan ini ya, iya sayang. Bun, ini Bun, yang kecil-kecil ini nih. Ini Bun, Bun, ya, terus sampai ke sana ya, geser. Ya Rasul salam alaika. Ya, yang nggak ada namanya silakan. Bun, yang nggak ada nama silakan Bun, disantuni ya. Yang nggak kebagian kami persilakan. Alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya anak-anakku sayang, yang cantik, yang cakep, sudah dapat amplop, silakan kita makan bubur di bawah sayang ya. Ada bubur, nah di depan ya.